Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan, kasih-Nya terus akan memberkati, terus akan menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan membawa ucapan syukur kita akan membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia, sebab Dia yang layak untuk kita sembah, Dialah yang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami ada hari ini, kami sehat hari ini, karena Tuhanlah yang membuatnya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada hal yang kami dapat banggakan di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih keajaiban-Mu yang Tuhan telah nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Tuhan pagi ini. Sebab kami sadar bahwa tanpa kemurahan, tanpa kasih-Mu, tanpa cinta Tuhan yang ada dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami hari ini, penuhi kami. Tanpa pemenuhan daripada Roh Kudus, kami tidak mampu untuk melaluinya hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya. Thank you God. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, thank you God. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada, kami dapat hidup bernafas, semua karena kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya.
ku ada, katakan bersama-sama, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan sekali lagi pujian ini. Kami ada, ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Sekali katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku mau tinggikan-Mu. Haleluya. Allah yang perkasa, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Glory bagi-Mu, menyembah-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan, biarlah Kau kutinggikan. Engkau Yesus, Engkau mulia. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bapa, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kehausan kami, kelaparan kami bisa terpuaskan waktu kami dalam hadirat Tuhan. Waktu kami dalam kemurahan-Mu, kami di kaki-Mu. Tuhan, puaskan kami setiap dahaga kami Tuhan. Jiwa kami Tuhan, puaskan Tuhan. Haleluya. Thank you God. Katakan bersama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari yang merindukan Tuhan, yang haus akan Tuhan, katakan bersama-sama pujian ini. Makasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali katakan, jiwaku merindukanmu,
Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Mari sekali lagi katakan, kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Glory bagimu, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Biarlah ku menyembahmu, menyembahmu. Glory. Tiada yang sepertimu. Engkau perkasa, Engkau hebat. Haleluya, haleluya. Glory. Ku menyembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau agungkanmu. Yesus Tuhan, iya namo. Engkau perkasa, Engkau yang tak terkalahkan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya. Menyembahmu, menyembahmu Yesus Tuhan. Iya namo, iya namo. Glory, glory bagimu, bagimu, bagimu. Menyembahmu, meninggikanmu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau telah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang ajaib, janji-Mu yang luar biasa. Haleluya. Hiarana masuk. Glory. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudara terus bersyukur, terus menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti, tetaplah mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, glory, glory bagimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes, God. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu buat kami. Katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari saudaraku, tetap percayakan janji Tuhan, sebab janjinya iya dan amin akan terlaksana dalam kehidupanmu. Yang menjadi bagian kita adalah kita mempercayai totalitas kepada Dia. Sang pembuat janji itu, Dia akan melakukannya. Dia akan melakukan dengan tepat waktunya. Dia akan melakukan dengan segera apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan. Hanya dibutuhkan kepercayaan. Oleh sebab itu, jangan ragukan Tuhan. Amin. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Mari katakan sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Percaya janji-Mu ajaib,
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, sekali katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yes God, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, percayakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapa, terima kasih. Kami tetap percaya akan janji-Mu, ya dan amin, atas kehidupan kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan lagi lewat firman Tuhan hari ini sebagai perenungan kami. Terpuji nama Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan, hormat, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum kita beraktivitas, saya mengambilnya dari kitab Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 mulai, nanti saudara bisa melihat atau membaca keseluruhan daripada kisah ini. Kisah ini sangatlah bagus untuk kita pelajari dan kita renungkan bersama-sama. Nah, saya memulai langsung ke ayat yang ke-29, nanti kita lompat-lompat ayat ini supaya tidak banyak untuk kita baca. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kita lompat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan demikian ayat yang ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Kita lompat lagi saudaraku, ayat yang ke-36. Pada waktu
akal budiku kembali kepadaku. Kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Pada menteriku, para menteriku dan para pembesar menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara bisa melihat keseluruhan daripada kisah ini, di mana sebenarnya Raja Nebukadnezar sebelum terjadi waktu kerajaannya pindah ke tangan orang lain, dengan kata lain bahwa dia direndahkan, sebenarnya Daniel telah memberitahukan saudaraku, yaitu dia telah mendapat mimpi dan diartikan. Nah, sebenarnya itu sebuah warning buat Raja Nebukadnezar bahwa kalau engkau menyombongkan diri, kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kalau engkau sombong, engkau akan direndahkan. Jadi intinya seperti itu saudaraku, sudah diperingatkan lewat mimpi. Tetapi ketika sudah 1 tahun kemudian, dia tidak mungkin dia lupa sehingga apa? Tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupannya. Dia menyombongkan diri bahwa kerajaannya ada, kerajaannya kokoh, kerajaannya tetap berdiri tegap. Itu semua karena kehebatannya dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa begini, kesombongan adalah awal daripada penghancuran. Oh iya, saya ulangi sekali lagi, kesombongan itu adalah awal daripada penghancuran yang ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa gini, Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak, yang hatinya congkak, yang hidupnya sombong. Sebab dia tidak menyadari bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, ada Tuhan yang beserta di sana, ada unsur Tuhan di sana. Dia menganggap bahwa segala pencapaian, apa yang dihasilkan dari kehidupannya, itu diperoleh dari pengalamannya, dari kekuatannya dia, dari kemampuannya dia. Makanya ketika dia menyombongkan diri Nebukadnezar, jadi dikatakan sebelum dia menghabiskan perkataannya saudaraku, dia langsung direndahkan saudara. Langsung tiba-tiba firman Tuhan berkata bahwa yaitu kerajaannya langsung beralih kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah peringatan dalam kehidupan kita bahwa mari jangan sampai kita sombong. Tahukah saudara pengertian orang sombong bahwa begini, engkau tanpa Tuhan kita bisa. Saya ulangi sekali lagi, pengertian sombong adalah kita tanpa Tuhan, kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa kuat. Oh iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu ada dalam pemikiranmu, ada dalam hatimu, berhenti. Sebab jangan sampai hal yang terjadi kepada Nebukadnezar turun atas kehidupan kita. Kita direndahkan serendah-rendah mungkin. Sampai benar-benar gini, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, karena semua Tuhan yang melakukan. Amin. Semua karena ada unsur Tuhan di dalamnya. Tahukah saudara ketika yaitu selama 7 masa Nebukadnezar ini masuk dalam titik terendah dalam kehidupannya. Sampai dikatakan makanan binatang rumput itu dimakan sama dia saudaraku. Betapa dia direndahkan. Sampai benar-benar begini, dia menyadari bahwa segala sesuatu itu bersumber daripada Tuhan. Dia mengakui akan kebesaran Tuhan. Dia mengakui akan yang namanya kedaulatan Tuhan. Baru saudaraku itu dikembalikan kepada Nebukadnezar, kerajaan yang hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita ada banyak warning, ada banyak sinyal yang telah datang dalam kehidupan kita untuk kita tetap hidup dalam kebenarannya. Amin saudaraku, kita mungkin gini, sudah berkali-kali diingatkan firman Tuhan. Kita datang ibadah, kita mungkin di jalan, kita mungkin dengar firman, kita mungkin dengar pujian dan penyembahan, kita mungkin banyak dengar nasihat, warning. Ada sinyal yang datang dalam kehidupan kita. Hiduplah bijaksana, hiduplah dalam kekudusan, andalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan pelayanan. Mungkin kita berkali-kali telah mendengar itu saudaraku. Tetapi apa? Kita tidak mengindahkan.
Oh ya, kita tidak mengindahkan, malah kita mengabaikan saudaraku. Bahkan mungkin kita mulai muncul dari pemikiran kita, dari hati kita. Buat apa ibadah, buat apa pelayanan, buat apa memberi. Toh tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, please jangan sekali-kali meninggikan dirimu. Oh iya, jangan sekali-kali untuk melawan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau akan direndahkan. Sebab orang yang sombong, orang yang congkak itu kekejian di mata Tuhan. Oh ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu, mari saudaraku, lewat firman Tuhan hari ini, akui dia. Terhubunglah dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kita berkata, Tuhan aku tanpamu aku tidak bisa. Tuhan tanpa penyertaanmu aku tidak bisa. Tanpa tuntunanmu Tuhan aku tidak bisa. Biar setiap kali, setiap hari kita terus mengatakan itu. Dan itu keluar dari hati kita. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tanpamu aku tidak bisa. Aku butuh penyertaanmu, aku butuh kuasamu. Tiap-tiap hari datang dalam kehidupanmu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya akui akan kebesaran Tuhan. Supaya mungkin hari-hari ini kalau engkau menghadapi sebuah hal-hal yang sepertinya hal-hal yang menyulitkan, mari periksa. Apakah itu ada sebuah kesombongan yang keluar dari hidup kita. Nah oleh sebab itu Nebukadnezar dipulihkan waktu dia mengakui akan kebesaran Tuhan. Dia berkata bahwa semua kedaulatan, semua hikmat, semua kekuatan itu bersumber daripada Tuhan, bersumber daripada surga. Nah oleh sebab itu ketika dia bertobat baru itu dipulihkan, kerajaannya yang hilang itu dikembalikan lagi kepada Nebukadnezar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pembelajaran atau firman Tuhan hari ini yang telah datang dalam kehidupan kita, mari kita mau bertobat. Amin saudaraku. Dan ini sinyal buat kehidupan kita. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu, dan jangan sampai kita menyombongkan diri. Dan tahukah saudara, salah satu bentuk kesombongan kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah beribadah. Kita merasa diri kita hebat, mampu, tanpa ada Tuhan, tanpa ada unsur Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kita. Kita merasa bisa. Oh hati-hati saudaraku, hati-hati. Mari kembali kepada jalan kebenaran. Supaya apa? Jangan sampai itu Tuhan merendahkan atas hidupmu. Engkau terjun, engkau turun di bagian saya katakan paling rendah dalam kehidupan ini. Oh ya saudaraku, mari ini pembelajaran dan renungan kita pada hari ini. Untuk kita dapat merenungkan bersama-sama kisah tentang Nebukadnezar. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami menyadari penuh Tuhan. Kami berkata tanpa Tuhan yang menyertai kami tidak mampu, kami tidak bisa. Kami butuh kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Kami butuh kemurahan-Mu yang menyertai dalam kehidupan kami. Tuhan, turun kiranya anugerah-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pokok-pokok doa yang masuk. Hamba berdoa bagi anak-Mu yang kena penyakit kanker. Tuhan, penyakit kanker stadium 4. Tolong Tuhan. Kiranya kekuatan kuasa-Mu memenuhi, memulihkan, menyembuhkan. Mungkin tidak ada dasar untuk kami berharap, tetapi kami tetap terus berharap kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hari ini kami menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.